banyaknya ulama itu yang kamu cintai pertama kali condong hatimu, maka dia akan membuka pintu ilmu bagimu. Karena kalau kamu cinta dengan gurunya, lama-lama cinta juga dengan ilmunya, dan akan berbaik sangka dengan guru itu. Jadi tekun, penting untuk tekun. Tekun itu bisa jadi dalam bahasa kita istiqomah. Walaupun banyak kesulitan, belajar untuk istiqomah. Walaupun banyak kesulitan, belajar untuk punya catatan, membacanya pelan-pelan, mengulangi pelajaran itu pelan-pelan, dan mengamalkannya sedikit-sedikit. Karena belajar agama itu seumur hidup, pelan-pelan, sedikit-sedikit, sabar-sabar. Untuk diri kita ya, bukan untuk orang lain. Untuk diri kita, berubah untuk diri kita. Jadi menuntut ilmu tujuannya merubah diri, bukan merubah orang lain. Yang paling capek itu pengen merubah orang lain. Guru pengen merubah murid, ibu pengen merubah anak, ibu pengen merubah laki. Paling sulitnya merubah diri kita sendiri aja, kita pelan-pelan, sabar-sabar, butuh hidayah Allah, banyak berdoa. Yang kedua, sabar. Tadi sabar, ngadepin diri sendiri, sabar. Alhamdulillah ya Allah, baru sekarang belajar nasoh. Kenapa tidak dari kecil baik? Kata kiai minimal belajar nasoh itu tafsirnya dua. Yang pertama, nomor emping dan besi. Baik enggak? Kayak kita biasa makan emping ya, lembut kan? Paling 2 menit makan ya. Nah, emping dan besi. Nah, imut itu belajar nasoh. Belajar bahasa Arab dulu. Kata kedua, buka kunci, pintunya dikunci, kuncinya dibuang. Nah, ganti anak kunci itu dengan kapas. Lama kan? Susah kan? Susah, namanya sabar. Belajar ngaji saja kan udah 20 tahun belajar ngaji, masih inilah. Jadi catatannya dulu, kalau belajar ngaji itu 2, kalau orang susah, bata-bata dapat 2 pahala. 1, pahala belajar. Kedua, pahala sabar. Tidak berubah-ubah karena belajarnya sudah kaku lidahnya. Tapi hebat. Belajar ngaji seumur hidup, dan itu termasuk ilmu yang fardu ain, wajib bagi kita seumur hidup. Jadi sabar. Tahu-tahu datang kata kiai, sudah datang kiai, bahasanya tidak sesuai dengan kita. Yang cerita tentang ini, yang cerita tentang itu. Gara-gara yang pertama, gara-gara sabar, cinta, terima. Mungkin pelajaran hidup kiai ini lebih hebat daripada ilmu yang pengen aku tahu. Baik sangka maupun. Dan yang ketiga, yakin dengan Allah. Baru sudah punya sabar, punya tekun, dan yakin sama Allah, ilmu itu akan terbuka. Ilmu apa baik? Kalau zaman dulu pepatah bilang, hujan itu akan menghancurkan batu. Tetesan air itu akan menghancurkan batu. Ibarat tetesan air itu adalah ilmu, dan batu itu adalah hati kita. Hati kita yang keras, hati kita yang tidak sabaran, hati kita yang tidak ikhlas. Sampai Imam Al-Ghazali, gurunya para penuntut ilmu, gurunya ulama kita dunia di zaman beliau, itu beliau bilang, aku ini tidak ikhlas. Imam Ghazali itu bilang, aku ini orang yang tidak ikhlas, tapi karena belajar ilmu agama, Allah membimbing aku untuk menjadi orang yang ikhlas berkat dengan ilmu itu. Jadi kenapa kita belajar agama? Satu, merubah keadaan kita yang penuh dengan ketidakikhlasan. Banyak dari hidup kita yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Banyak ujian-ujian hidup yang kadang tidak sesuai dengan apa yang kita pengenkan, sama dengan hawa nafsu itu. Soalnya aku pengen putih, tinggi, kurus, kan jadi model. Tidak ternyata. 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, lalu alhamdulillah Ustaz, aman aku putih, tinggi, kurus, acak kiam. Ternyata jadi model capek. Foto 5 menit nak senyum, pegel saya termasuk yang nama pegel kalau soal foto. Ada foto di kiai, kan sama artis. Pegel, kata kiai wajahnya kita jadi model. Kenapa kata kiai? Pegel. Nah, jam-jam itu, alhamdulillah kiai, aman aku tidak jadi model. Tidak dulu dua cerita ini. Jadi alhamdulillah atau hikmah itu akan kita dapatkan berjalan dengan waktu. Tentang apa, Pak?
Lalu Imam Al-Ghazali menyebutkan juga bahwa sumber dari semua ilmu adalah Al-Quran. Semua ilmu adalah Al-Quran. Nah, ini kenapa ulama dari kecil mereka tuh pertama belajar Al-Quran. Mau dengan orang tuanya sendiri, mau dengan guru, belajar membaca Al-Quran. Lama-lama belajar menghafalkan Al-Quran dan maknanya. Itu tahapan belajar. Baru setelah Al-Quran mereka kuasai, mereka tahu hadis, mereka tahu ilmu fikih, mereka tahu ilmu tauhid, mereka tahu ilmu tasawuf, dan akhirnya mereka memahami semua ilmu dalam jangka waktu yang lama atau turun zaman. Apalagi pada itu, pada saya kalau belajar agama, yang itu sudah belajar dari kecil, sudah masuk pondok, belajar kecil itu masih belajar. Makanya kalau saya lihat kiai, saya malas belajar, saya malu. Begitulah kenapa kita ini butuh lingkungan, butuh guru yang bisa menjadikan qudwah atau contoh. Atau waktu kita malas, waktu pikiran kita santai-santai, waktu pikiran kita malas baca Al-Quran, harus baca agama, kita punya contoh. Kiai yang sudah jadi ulama masih ya tetap belajar, apalagi aku. Apalah modal aku, apalah modal saya. Nanti kalau menghadap Allah tanya kayak itu. Jadi sumbernya adalah Al-Quran. Sumber ilmu adalah Al-Quran. Kalau bisa membaca Al-Quran dengan maknanya, kalau bisa mengikuti guru yang memahami Al-Quran dengan ilmu-ilmunya, karena ilmu Al-Quran ini tidak bisa diterjemahkan secara bebas, sesat walaupun itu seperti terlewet. Kenapa butuh banyak ilmu untuk memahami Al-Quran? Dan belajar ilmu itu sabar dari kitab-kitab yang dasar atau kitab kecil. Ibarat naik anak tangga, kalau kita naik langsung 10 langkah, begitu kita meleset langsung jatuh. Itulah ilmu. Pelan-pelan dulu sekolah biasa SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3, SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3, sekolah masih universitas masih 4 tahun, ada yang 5 tahun, sudah sampai S20, sudah S2, lanjut lagi masih bodoh. Jadi manusia itu wajib menuntut ilmu, bahkan bukan cuma manusia yang wajib menuntut ilmu, yang mencintai ilmu juga termasuk malaikat, termasuk jin muslim, itu mereka mencintai ilmu. Maka di semua tempat, di majelis yang di dunia ini ada ilmu, itu pasti banyak malaikatnya. Jadi saya tidak pernah kecewa berapapun hadir di majelis saya, karena itu bukan penilaian utama dari sisi Allah. Karena bisa jadi lebih banyak malaikat yang hadir daripada manusia itu, tetapi keberkahan, nilai dan manfaatnya lebih banyak juga. Jadi jangan juga kita terpukau dengan majelis yang banyak, dan jangan menghindar juga yang banyak. Kenapa? Karena biasanya yang banyak itu ilmunya lebih mudah. Bukan majelis zikir. Saya dulu 6 tahun di takwa. Sebelum belajar tafsir 6 tahun di takwa. Yang datang di takwa itu rata-rata dari zaman saya dulu 800 sampai 1000 orang. Penuh, jam 6 dari rumah setengah 6, lapangan dan lantaran ya, kenapa majelis zikir? Tidak lama dan zikir selesai setengah udah pulang. Karena nak memahami ilmu setelah zikir terkadang ini ya masuk dari lama sih. Bawa hadis, bawa ini, bawa itu orang udah mulai capek. Kayak gini, majelis ilmu ini bagi orang kalau dalam kitab taklim ta'alim, orang yang menuntut ilmu itu capeknya lebih daripada nyangkok 6 petak sawah. Lagi ngomong orang kayak saya, sudah belajar di rumah masih tak diulangi catatannya, nah buka kitab-kitabnya itu soal itu berjam-jam lebih capeknya daripada 6 garap sawah, 6 petak. Nah kalau garap sawah pakai tenaga bareng. Kalau belajar pakai ilmu, pakai akal, pakai hati, hatinya tak bersih. Ada yang diselingi dengan sholat lagi, ada yang banyak istighfar. Jadi ilmu agama itu benar. Dan dimulai dengan kitab-kitab yang kecil. Kalau bisa, kalau dasar-dasar nih, kalau fikih, catatlah. Kalau ilmu fikih, dalam ilmu fikih ya, makanya cari pengajian itu lebih daripada majelis zikir. Yang pertama, kitab Safinatul Najah. Apa ini kitab Safinatul Najah? Kalau bisa gurunya sudah menguasai ini contohnya ya. Kalau menjaga punya ya,
sudah lama mengikuti dan masjid-masjid yang lain atau beberapa majelis saya pasti kitab Safinatul Najah. Ini juga menunjukkan bahwa ulama itu atau guru itu berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, karena Safinatul Najah ini mazhab fikih dasar Imam Syafi'i. Yang ngaku-ngaku mazhab Imam Syafi'i tidak belajar Safinatul Najah, Syafi'iyah. Walaupun di dalam kitab ini tidak lengkap, ada kitab ibadah yang lebih lengkap, ada bahasa tentang zakat dan haji. Pertanyaannya, kenapa kitab Safinatul Najah cuma yang bab sholat, bab toharoh, bab puasa? Kenapa? Karena zakat dan haji tidak berlaku untuk semua orang. Hukumnya tidak fardu ain. Siapa yang wajib bayar zakat? Orang yang sudah punya uang, yang haul 1 tahun dan nisabnya dan batasnya sudah ada. Kalau saya punya emas cuma 5 gram, saya pakai hari-hari, tidak bakal bayar zakat. Emasnya harus 86 gram, simpanan emas dan 200 gram perak asli atau uang di atas 50 juta. Baru kalau tiap tahun bayar 2,5%. Kalau enggak. Ustazah sarannya kan gaji 20 juta. Dia gaji 20 juta, ngidupi emak, ngidupi anak sekolah dulu, yang kuliah dulu, akhirnya 20 juta tadinya kasih siswa, punya tabungan 1 juta, kali ke setahun cuma 12 juta, kita menggunakan itu. Jadi bukan berdasarkan negara gaji zakat itu, simpanan, tabungan, baik berupa benda yang tidak bergerak seperti rumah, tanah, atau modal barang. Kalau nilainya kan di atas 50 juta udah wajib zakat. Bukan untung ya, modal plus untung. Karena orang zakat jadi tidak wajib zakat dan tidak wajib bab haji. Kenapa ya haji juga mas tak foto orang yang mampu? Apa orang yang mampu kalau dia pergi haji dia tidak berhutang, itu mampu. Makanya ada orang yang tanya sama saya sekarang deh, unawar untuk haji militer ya, Ustazah, aku tawar umroh, tapi nyicil. Lemak lagi nabung 1 gram punya emas, nabung 1 gram di rumah, 2 gram nabung, 5 gram nabung. Sekarang emas 8,5 maksud emas. Jadi maksudnya kalau punya emas, tabungan emas sampai cukup 35 juta untuk berangkat umroh, jual emas itu berangkat umroh tanpa hutang. Karena kalau hutang dianggap tidak mampu. Jangan maksa diri, jangan ikut-ikutan. Karena umroh haji itu memang wajib 1 kali seumur hidup bagi orang yang mampu. Banyak ibadah lain yang bisa melampaui ibadah haji dan umroh. Untuk apa pergi haji, untuk apa pergi umroh, baliknya tetap tidak sholat, tetap tidak tahu apa itu sholat, tetap tidak sah sholatnya, tetap membatalkan sholat tidak tahu juga. Kenapa orang belajar ilmu akhirat 1 bab, dia punya pahala haji dan umroh yang sempurna. Apa itu tadi? Ya itu zaman muda-muda. Kakek nenek saya, bapak saya muda, untuk tahu memang aku tidak usul. Aku mau tahu. Karena aku tahu untuk aku untuk haji gitu. Kadang-kadang bawa Al-Quran untuk apa? Untuk haji. Sekali haji dia balik ke bidang kiai, segala doa segala macam. Ya kan? Jadi nggak apa-apa pergi haji itu tidak wajib, tidak ada bab haji dan bab zakat di kitab Safinatul. Kedua, kalau fikih dasar, nama kitabnya Qurratul Ain. Kitab Qurratul Ain itu kitab dasar fikih. Yang pertama tadi Safinatul Najah, Habib Salim bin Ismail Al-Ghazali, dipakai sama semua guru Darul Mustafa. Murid-muridnya Habib Umar pasti pakai Safinatul Najah. Yang kedua, Qurratul Ain dalam ilmu fikih dasar. Kedua, dalam ilmu tauhid, yang akidahnya sama kayak kita, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang Asy'ari, 1 nama kitab Aqidatul Awam. Aqidatul Awam. Kitab Aqidatul Awam.
menerangkan makna la ilaha illallah, menerangkan sifat wajib bagi Allah. Ada 20 sifat wajib bagi Allah, ada 20 sifat mustahil bagi Allah, ada 1 sifat jaiz bagi Allah, ada 4 sifat wajib bagi Rasul, ada 4 sifat mustahil bagi Rasul. Itu harus hafal. Dalam kitab Aqidatul Awam dijelaskan ada berapa jumlah nabi dan Rasul seluruhnya yang Allah turunkan? 124.000. Bukan 25 itu yang apa? Contohnya yang di Al-Quran tidak ada di dalam 25. Nabi Khidir. Nabi Khidir itu nabi ya. Kenapa dia nabi? Karena dia gurunya Nabi Musa. Tidak mungkin Nabi Musa berguru sama orang yang akan menjadi Allah. Ada lagi di dalam Al-Quran kisah tentang Nabi Yusuf. Ada lagi namanya Bunyamin. Jadi Bunyamin itu nama pelawak. Nama pelawak. Cuma nama Nabi pun adik dari Nabi Yusuf yang satu ini. Yang beda itu tadi ada 10 yang memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Jadi Al-Quran itu kan sumber sejarah dan cerita tentang Nabi-Nabi zaman itu. Oke ya, Aqidatul Awam. Ada lagi lanjutannya, Tijanul Darori. Kitab Tijanul Darori. Saya ngajar Tijanul Darori. Aqidatul Awam itu saya ngajar di rumah. Sudah sampai dalam mengajar saya ngajar. Tijanul Darori saya baru ngajar lagi. Permintaan Tijanul Darori. Kitab Tijanul Darori. Sama Darori. Sama sifat 20 dengan dalilnya, sifat mustahil dengan dalil-dalilnya. Itu wajib kita tahu. Jangan cuma hafal lagunya dulu. Apa itu tidak? Apa dalil Al-Qur'annya? Apa itu? Yang ketiga, kitab tasawuf. Tasawuf atau ilmu hati, atau kitab-kitabnya. Kitab tasawuf atau ilmu hati bagi akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang Asy'ari dipakai sama semua ulama, bahkan yang Ahlul Bait turunan Nabi, yaitu kitab-kitabnya karangan Imam Al-Ghazali. Semua kitab karangan Imam Al-Ghazali adalah kitab tasawuf. Bagaimana cara kita untuk membersihkan hati? Jangan tanya oleh Allah, ya guru, ya ulama, ya ustazah, ya ustaz, bagaimana caranya ikhlas? Belajar kitab itu. Kan lama-lama kamu akan baca ikhlas. Karena ikhlas itu tercapai, tapi perbuatan dan akhlak. Apa yang kita dikarjakan oleh Imam Ghazali? Ini tahapannya. Pertama, belajarlah bidayatul hidayah. Belajar kitab bidayatul hidayah. Orang mau belajar kitab Ihya-Ulumuddin, dia kalau waktu tua masih video ada apa? Bagaimana sholat besar kan? Kenapa? Karena Ihya-Ulumuddin itu adalah puncak semua ilmu. Hidayah. Yang kedua, Marokil Ubudiyah. Kitab Marokil Ubudiyah. Ini syarahnya hidayah yang dikarang oleh Syekh Nawawi Banten, ulama yang disebut Imam Nawawi tapi dari Banten, maksudnya kelahiran Indonesia. Syekh Nawawi Banten yang ngarang syarah keterangan dari Bidayatul Hidayah, kitabnya Marokil Ubudiyah. Saya ngajar juga karena saya hafal kitab ini 10 tahun. Tidak pernah berhenti karena gaulnya cuma 2 ngaji. Kadang-kadang ada riba, kadang-kadang jadi 10 tahun satu kitab. Baru kemudian baru ketiga Ihya-Ulumuddin. Kitab Ihya-Ulumuddin ini adalah puncak karangan seluruh puncak ilmu zahir dan batin yang ada di sini. Kita selama ini baru mengatakan ilmu tajwid di sana. Tajwid jika mati atau tanwin, saya wajib ya untuk tajwid. Nun mati atau tanwin, angin pun bertemu dengan 6 huruf, alif, hamzah, ha, ho,
besar itu hukumnya ishar. Itu hukum tajwid. Tapi kalau di dalam kitab Ihya Ulumuddin, batin dari tilawah Al-Quran, misalnya batin tilawah Al-Quran, dia nggak jelasin ilmu yang tadi, dia jelasin ilmu tadi. Bagaimana orang bisa memahami Al-Quran? Syarat-syaratnya, contohnya harus memiliki sifat haya atau malu kepada Allah. Nah, makanya cara masuk ke malu sama Allah. Kita dimana kalau sama manusia. Kalau malu sama Allah, pasti kita tidak bakal kenal tiba. Orang yang malu sama Allah, tidak bakal mengambil hak orang lain. Orang yang malu sama Allah, tidak bakal hak kalau sebelum acara. Aku punya malu sama Allah. Tapi tidak ada yang tahu kan? Orang kita tidak diajak siapa, tapi tidak ada Allah. Itu orang yang malu sama Allah, nanti baru hatinya akan diisi oleh Allah dengan batinnya Al-Quran. Makanya tahapan belajar yang dialami oleh Imam Ghazali salah satunya kenapa beliau membara 10 tahun untuk mencari Allah, karena dia merasa bahwa dunia ini tidak memiliki kenikmatan apapun kecuali dengan jalan mendekatkan diri kepada Allah. Itu lagu aku kami cantik satu pun dari kami yang tidak pernah diuji. Pasti setiap hari ada ujian. Yang bakal menurut ujian, dan ujian paling berat pasti masalah untuk itu. Aduh, Ustazah, ngajinya pagi ya sudah. Tahu datang, siapa? Kondangan lah, ambil ujian lah, aduh, udah buat siang nih. Ustazah buat siang mulai 2, masih tidak datang siang. Tapi doa lah, ujian lah, aduh, udah menuntut ilmu. Paling berat kalau dari ujian yang lain. Makanya jangan heran kalau diajak keluar 200 bisa kurang bayar deh padahal. Kalau mau begitu, wadah sudah bayar tidak sudah bayar tidak. Kenapa? Karena nak masuk surga kepada Allah itu dengan rahimnya Allah bukan dengan rahmat. Allah itu kan di surah Al-Fatihah ada kalimat pamungkas. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kalau sayangnya Allah, air, udara yang tidak kelihatan, ini sayangnya Allah. Dia nak kafir, dia nak sholat, dia nak tidak sholat, dia nak muslim atau yang mana baik, tetap dikasih Allah. Makanya jangan iri dengan rezeki orang lain. Dia tuh dikasih walaupun dia tidak ibadah. Rezeki pasti datang orang. Walaupun saya di rumah, kalau rezeki saya dapat bagi itu, dapat uang segitu, uang antar ke datang. Assalamualaikum Ustazah, semoga kemarin dapat kisah kok. Toko tahu saya. Ya Allah, semoga dapat kisah kok. Masa aku diantarkan rezeki yang dilihat itu jangan lihat kisah kok. Siapa yang mengantarkan? Allah, karena tidak minta. Jadi rezeki yang kita tidak minta dengan orang yang jangan diejek, jangan dilihat. Siapa yang mengantarkan? Allah. Terima, pakai dan pakai, terima. Jadi kalau benar-benar kita lebih atau kita tidak pakai, sedekah. Yang dilihat adalah Allah yang mengantarkan. Kenapa? Karena saya tidak minta. Dan itu rezeki yang mahal. Rezeki ilmu itu rezeki mahal. Aku tidak dikasih sama semua orang. Kalau duit dikasih sama semua orang. Kalau ilmu tidak. Kalau surga tidak. Hidayah tidak. Kecuali orang ngomongin galak. Orang yang apa yang takut, mau sabar, mau yakin dengan Allah. Untuk ilmu besar, yakin dengan Allah. Kalau ilmu itu aja. Diskon benefit rumah. Diskon, baju jalan 12 malam, lebaran di rumah, saya itu karena 12 malam juga, aku textbook, malam takbiran, supaya lama cepat. Doanya dikabulkan, karena dia tidak dibuka sama Allah, tapi masalah terutama ekonomi. Waktu itu Sayyidina Abu Bakar pernah nangis sama Nabi Muhammad SAW. Tahu tidak apa nangis? Sayyidina Abu Bakar kan kayu. Bukayo Sayyidina Abu Bakar kayu. Begitu jadi sahabat Nabi, jadi orang yang paling berkorban, lebih daripada semua harta yang hampir semuanya dikasih untuk perjuangan.
Tapi begitu dia menemani Nabi dan melihat barang-barang rumah Nabi, dia nangis. Apa dilihatnya? Ya, Nabi dikualinya bolong, rumahnya kecil, tidur yang berpanggung doang. Kalau bangun tidur sini ada bekas yang kita tidur rumah sakit. Iya, bekas ini berpanggung badan Nabi tadi. Jadi Nabi tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Abu Bakar sambil melihat itu netes ke air mata. Nabi bangun, wahai Abu Bakar, gara-gara air mata itu, kenapa kau nangis? Kenapa kau nangis? Terus kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, engkau paling mulia, paling bangga, paling pintar, paling soleh, paling semuanya, tapi kau tidak punya dunia. Makananmu banyak orang keras, tidur di tempat keluar kecil begini, kau tidak punya apa-apa. Kata Abu Bakar Muhammad SAW. Ya Abu Bakar, apakah engkau tidak rela kalau orang-orang seperti kita ini mendapatkan akhirat duluan daripada dunia? Bukankah kekasih-kekasih Allah itu adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah akhirat dan bukan dunia? Apakah kau tidak rela Abu Bakar? Tambah lagi Sayyidina Abu Bakar, ngapa nangis? Iya benar ya, untuk apa berlomba-lomba di dunia? Orang kekasih Allah tidak mengajarkan kamu untuk mencintai dunia kok. Dan itu sebenarnya adalah cambuk. Kisah ini adalah cambuk bagi saya, bagi kita semua. Orang-orang yang beriman yang masih kurang yakin tentang rezeki Allah. Sampai rezeki Allah langsung diberikan tetangga. Ya Allah, kenapa dia begini? Kenapa dia begitu? Kenapa dunia dia begini? Kenapa dia punya itu? Kenapa saya tidak? Salah kata Allah. Kamu tunjuk akhirat dulu. Dan akhirat itu adalah yang utama. Belum tentu kalau dikasih dunia itu adalah bahagia, belum tentu. Makanya perempuan itu ujiannya paling besar di mata dan di pendengaran. Perhatikan. Kenapa kita tidak boleh banyak keluar kecuali yang manfaat? Saya sama yang kurang kondangan, kurang yang lihat itu. Kenapa? Sedikit banyak. Padahal saya hari-harinya belajar agama. Hari-hari ketemu baik. Kalau saya melihat itu, saya takut apa yang saya lihat dan saya dengar itu akan mempengaruhi jiwa saya yang sudah mulai sedikit nak hidup dunia dan dunia itu. Padahal saya apa? Bagaimana kisahnya Allah dan Rasulullah, bagaimana kisahnya saya dapat dan saya tidak. Saya tidak pernah minta dari dunia oleh Allah. Dunia itu hanyalah kendaraan dan alat mereka untuk jalan dekat kepada Allah. Bahkan mereka memberikan semua apa yang mereka cintai dari dunia untuk berjuang. Saya takut, jadi waktu ini saya takut. Kondangan dipakai bagus, di rumah yang mewah. Aduh, sedikit banyak aku pengen. Walaupun tujuan saya, ya Allah, aku pengen. Waktu orang itu sudah, kalau Allah belum selamat, jadi bukan sombong. Belum selamat dari pujian manusia. Kalau sedikit banyak akan meminta di hatimu untuk dipuji oleh manusia dan Allah itulah yang paling berat. Pujian manusia itu adalah menjatuhkan orang kerendah, ke level rendah. Sedangkan Allah itu merendahkan diri itu menjadikan seseorang tinggi di hadapan Allah. Bukan ulama ya. Saya tuh kalau orang kiai karena ulama itu. Saya pun dia bukan dari sekolah, bukan dari ceramahnya, bukan dari bajunya, bukan dari apa. Ngapain beliau ditinggikan oleh Allah, dicintai banyak orang, omongan yang masuk hati itu. Kadang-kadang kita sampaikan ke saya mata loh, benar dengar yang padahal itu nggak biasa dengan ceramah. Kenapa? Oh, pastilah di hati beliau itu dia rasa rendah sama Allah, rendah sama manusia lain, makanya ditinggikan oleh Allah. Jadi kita minta kemudian ulama seperti itu, ya Allah, lalu minta 5% ikhlasnya ya Allah. Saya kan murid kiai misalnya murid kiai. Saya baca sejarahnya kiai minimal paling lama tahun. Kiai belajar dengan guru ini 25 tahun. Belajar dengan kiai itu 40 tahun. Belajar begini segala. Ya Allah, saya 10 tahun ya. Lalu itu sampai orang aduh. Saya kadang-kadang sejarah itu. Ya Allah, kalau kiai punya sabar 5% ya aku minta sabar. Kalau kiai punya 5% minta ikhlas. Kalau kiai punya warok, tidak cinta dunia, kona'ah, kawan, aku minta 5%, tidak usah banyak-banyak dong. Kenapa? Caknya jadi ulama kiai umum yang paling bahagia. Buktinya semakin tahun hal meninggal beliau semakin banyak orang yang lain dan orang semakin
itu pasti kekasih Allah. Dan kekasih Allah bukan orang yang tinggi secara dunia, tapi dia ditinggikan Allah karena punya hati yang rendah. Punya hati yang rendah itu adalah cita-cita semua kekasih Allah. Bukan karena punya rumah, bukan punya mobil. Kalau rumah mobil tadi dijadikan yang amat untuk dekat kepada Allah. Ini pengantar. Tadi punya waktu tanya jawab tentang masih bulan Rajab, bulan Sya'ban, tentang Ramadan, atau tentang sholat tasbih dan yang lainnya, silakan biar dulu kita masih punya waktu. Silakan ada yang ingin bertanya. Ini apa namanya masalah sholat kebetulan karena saya itu waktu dari bertanya kan kamar saya ceritanya kamar mandi ya saja. Nah kebetulan kiblatnya itu kesini saja. Sudah dibuat dari Jepang yang bahas. Ada saya itu suka kalau di kamar suka aku kalau saya kedengeran dan itu ada yang masuk kamar mandi saja. Jadi di tengah-tengah saya sholat saya bingung itu yang kamar mandi lagi ngapain? Gimana ya kira-kira saja sholatnya, sedangkan sebelah kiri kamar saya nggak tahu ada orang lagi ngapain di kamar mandi taruh, jadi saya sholatnya di situ, itu gimana ya Ustaz? Sedangkan kalau sholat di ruangan lain itu kan jadi kamar mandi, kamar saya, kamar adik saya satu deretan. Jadi kalau sebelah sini anak-anak lagi pada main, kalau sholat dia suka ada yang baca-baca, ada kursi. Jadi saya selalu di kamar, aku sering tahu saja mau nanya, suka lupa. Lupa di sini kasih saja sampai langsung bertanya. Alhamdulillah, salah satu keutamaan dan kehebatan umat Nabi Muhammad SAW, kita tuh boleh sholat di mana baik. Yang makruh di tempat ibadah orang lain, makruh ya. Kalau di gereja, kalau di apa misalnya di tiara, jangan makruh. Kalau tempat sholat boleh. Contoh, di Turki itu namanya ada Hagia Sophia atau Masjid Biru ya. Dulu Hagia Sophia itu gereja. Waktu perang Konstantinopel, perang dengan Romawi Timur, Islam kan menang. Dimenangkan oleh seorang pemuda tampan dan soleh bernama Al-Fatih. Jadi jangan ngasih nama Muhammad Al-Fatih siapa? Al-Fatih itulah yang memenangkan perang dengan Romawi Timur dan akhirnya Hagia Sophia jadi masjid. Sekarang kalau kita pakai umroh ke Turki, main ke Hagia Sophia, sunnah kayak ke masjid. Dulunya pada gereja kan? Itu ya. Jadi boleh umat Nabi Muhammad sholat di mana aja, di jalan, di lorong, di toko, di mana aja. Ya nggak boleh di dalam kamar mandi. Tapi kalau misalnya kamarnya di depan kamar mandi, selama kita bisa mengkondisikan bahwa najisnya nggak masuk ke kamar atau ke tempat sholat, karena yang wajib tidak terkena najis cuma sebatas sejadah itu. Kalau yang pernah sholat di pelataran Masjidil Haram atau Madinah, itu kan banyak kotoran burung tuh. Yang pernah sholat di pelataran itu, dan itu nggak masalah selama kita najisi dengan sejadah. Kotoran burungnya najis tapi nggak menempel pada badan kita atau pada pakaian kita. Ada saat kita sholat kita sah. Jadi tidak boleh was-was itu. Dan jangan juga pikiran kita mikirin orang yang kamar mandi. Kalau orang yang kamar mandi dia mau rajin, kena najis. Saya tidak boleh was-was. Dan salah satu menghilangkan was-was, jangan lupa berdoa tidak was-was. Baca Anas, baca Auzubillahi minasyaitonir rajim, Auzubillahi dulu. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan dan pasukan-pasukannya. Karena memang setiap kita mau sholat, jangankan mau sholat dari bab toharoh. Orang toharoh betul kayak gitu. Ini musim angin ya, musim hujan. Buang angin ya. Udah dulu kita lagi sama Allah kalau sobo itu. Kalau saya bisa didoakan, buang angin, baru keluar kamar, buang angin. Nah itu masalahnya bisa diistighfar. Dibuang angin atau buang air itu harus istighfar. Nih tekan perut bagian bawah sambil buang air.
Udah selesai gorengnya, tekan perut bagian bawah, di bawah pusat. Ini tekan sampai ke dalam. 3 kali ya. Mau buang air kecil, mau buang air besar, yang penting istidrok. Setelah melakukan ini, sisa air seninya keluar atau tidak, begitu nanti kita sholat, ruku atau sujud, yang keluar pasti bukan sisa kotoran. Pasti ini Imam Syafi'i. Makanya Imam Syafi'i itu menjadikan istidrok sebagai sunnah yang kuat. Kalau imam yang lain wajib istidrok. Wajib. Kenapa? Mempengaruhi kesahan sholat. Jadi masalah koharo adalah termasuk waswas sehat yang dimasukkan kalau kita tak pakai ilmu, dan waswas cuma bisa diangkat dari ilmu. Kita tahu istidrok upgrade yang 50 tahun ke atas kadang-kadang dong. Just kecilnya kecil ya keluar. Jangan dulu kalau ada tahu ini dibatalkan sholat, dibukanya celana, diceknya lagi, dan pas kecilnya. Karena dia nggak tahu berarti istidrok ini mau laki-laki mau perempuan harus istidrok sebagai orang mau kurang. Kalau laki-laki dia nggak tahu istidrok, dia nggak tahu jongkok atau membersih secara benar, itulah sekarang banyak orang penyakit rotan karena nggak tuntas. Kalau laki-laki kencing berdiri tidak jongkok, dia akan terkena batu atau kecil tidak tuntas. Jadi karena itu tuntas. Jadi masalah sholat yang masalah tidak masalah. Atau sholat lagi mau di kamar adik yang banyak anak kecil. Satu, kalau kita di rumahnya anak kecil atau banyak yang lewat, kucing atau yang lain, ini kasih sutro terbatas. Yang umum kita jadi sutro adalah sejadah kan. Jadi orang-orang ngerti pas sejadah. Kalau punya anak kecil kasih bantal, biar dia main di bantal itu. Nah bantal itu di depan sholat itu jadi sebagai sutro atau pembatas sholat. Atau yang lebih aman sholat ini dinding nih, mau dinding masjid atau apa. Kalau masjid luas kan kadang ini bukan dinding ya, nah suka dilawatin orang. Nah ini kita jadi dinding sebagai sutro salah satunya, boleh. Ini dinding, ini kita sholat. Supaya apa? Supaya orang kita mau dalam mandi di sini jangan lewat pada saat tempat kita sholat. Ya, jangan was-was ya. Was-was tadi hilangkan ya, baca Anas, baca Alhamdulillah. Yang penting wudhu kita, tempat kita sholat, badan kita tadi bersih daripada najis dan terutama najis pikiran, najis hatinya, berdua dengan ilmu. Kenapa? Allah Akbar. Ya Allah, kalau hujan dari Tuhan ya. Kamu dah? Selama kita hidup dalam ulama besar itu akan terjadi namanya khotir atau lintasan pikiran. Sudah ya Pak, yang dibatasi. Pikiran, belum baca kita sudah baca Fatihah, sudah baca Fatihah. Allahu Akbar, kayaknya sudah tak bilang ya, bermasak. Segala pikiran masuk waktu sholat, juga kita nggak sholat. Biasa lah. Atau saya kan, emangnya udah sholat dulu. Saya ini, dari ilmunya masuk lagi. Ayo, coba aku lagi sholat. Loh, ingat Allah lagi. Mana biar kami Sami Allah yang tidak mengatakan. Sujud ingat lagi. Ya Allah, kita di dalam mana? Banyak orang yang menemukan kunci dan barang-barang kita saat sholat. Ya, karena sholat itu levelnya masih level zokir. Sholat yang pakai gerakan, hatinya pelan-pelan sholat. Makanya Imam Ibnu Hajar Skandar dalam perhatian bilang, aku 30 tahun sholat, lalu langsung khusyuk. Jadi jangan tanya sampai Ustaz Jajaran kayak sholat khusyuk, belajar dari agama, lama-lama ini ada khusyuk. Khusyuk itu kan semua tempat, kan di rokat pertama khusyuk, rokat kedua ini kurang, rokat ketiga ini Allah, rokat keempat ini jalan-jalan. Itu adalah rokat. Nah lupa itu juga dia nggak tahu. Kalau lupa langsung pilih. Ini rokat ketiga atau keempat? 3. Pilih yang kecil. 2 atau 3? 2. 4 atau 3? 3. Karena kalau udah mengerti, dia cuma gantinya sejuta. Jadi jangan coba pasti. Karena lupa rokaat itu termasuk fitrah manusia. Makanya manusia itu disebut al-insan asal kata manusia yang sering lupa. Tadi lupa. Udah baca Fatihah belum ya? Udah baca Fatihah ini? Allah Akbar. Baca Fatihah. Sudah selesai baca Fatihah. Sudah baca Fatihah belum ya? Nah kalau ada rasa seperti itu ulangi Fatihah. Karena Al-Fatihah
Di rakaat pertama maka semua rukun sujudnya, rukunnya, iktidalnya semuanya tidak sah. Maka kalau Al-Fatihah itu udah lupa, yakinkan tadi dengan membaca Al-Fatihah secara ulang. Al-Fatihah itu rukun. Kalau surah, sunnah. Jadi kita baca surah tidak apa-apa. Cuma kalau Al-Fatihah itu tidak sah, jangan. Sudah yakin Al-Fatihah itu benar, baru rukun, baru iktidal, baru yang lain. Paham ya? Jadi jangan was-was di dalam sholat. Dan itu memang butuh proses. Pikiran kita akan selalu kemana-mana sebagai ujian kita. Sholat itu kalau memperingati sholat kita masih ada acara sholat ya besok ya. Puncaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat itu kan hadiah Nabi waktu berangkat ke surga, ya. Kenapa Nabi dapat hadiah sebesar itu? Karena itu merupakan tahun penuh kesedihan. Jadi kalau kita sekarang ini atau tahun kemarin penuh dengan kesedihan dan ujian, yakin Allah akan memberikan hadiah yang terindah, dan itu terjadi sama Nabi. Waktu Nabi sholat, Nabi itu ketemu Allahnya itu zahir dan batin. Jadi bukan dengan mimpi, bukan apa namanya bukan mimpi. Kalau Nabi Musa waktu ketemu dengan Allah harus lepas sendal atau tongkat, Nabi Muhammad SAW waktu isyarat harus pakai sendal. Itulah sendal. Kita lagi pakai di piala Nabi kita tidak begitu. Berapa yang Nabi yang pakai kata itu? Maka yang boleh dia kesempatan. Kenapa waktu sendal Nabi naik ketemu Allah di Sidratul Muntaha, berarti sendal Nabi itu memiliki kedudukan yang mulia. Jadi barang yang mulia itu sendal Nabi mulia karena bukan dibawa ke orang mulia. Jadi boleh kita menjadi semangat. Dan hadiah sholat itu juga untuk kita. Waktu Nabi diberi salam oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi ngasih salam untuk kita dan sholawat kemuliaan untuk para ibadah hamba yang sholat. Untuk itu kalau kita sholat, kalau itu bicara lagi, kalau Nabi sholat lengkap-lengkap, artinya Nabi sudah pegang buatnya pikiran bapak, pikiran anak. Sholatnya penuh dengan kehusuan seperti beliau bicara langsung. Kadang-kadang ada waktu nanti bisa sholat dengan khusyuk. Kadang-kadang sholat 4 rakaat enaknya, tenangnya. Sholat 4 rakaat enak. Sholat sunnah witir misalnya. Kadang-kadang cuma 2 rakaat. Nanti sekarang waktu bukan yang ya. Nanti sekarang yang ada rasa jauh, rasa nikmat di dalam ibadah. Pengajian, kadang-kadang baca Quran, tidak ngerti artinya, bisa meneteskan air mata apa? Itu sudah mulai Allah ciptakan rasa nikmat di dalam ibadah. Sampai kita merasa kadang, ya Allah, hari ini kalau sholat baik, kayak abis ganjil, padahal sholat Tuhan kan juga. Itu sudah Allah ciptakan rasa nikmat di dalam beribadah. Semoga Allah ciptakan itu terus. Jadi lagi terus, pengen sholat Tuhan lagi, pengen pengajian lagi, pengen ini lagi, pengen itu lagi, dan sampai akhir hidup kita Allah terima ibadah kita. Allah jadikan ibadah kita menjalankan kepada Allah dan meninggal dalam keadaan khusyuk. Astagfirullahaladzim, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wakimin, alhamdulillah wa bihamdihi. Ya Rabbana takamil kama yaqulu fi jalali wa ta'azim bi sultan. Rabbi lana wa walidina wa rahmuhum wa Rabbana tuziku bana wa kaitana wa hamdana daluka rahmatina tawakal. Rabbi awzini syukuran katakan dan anta alayya wa ala walidayya wa rahmatullahi wa barakatuh bi rahmatika fil jasadi. Allahumma barik lana bi rajala wa syahdan wa barakna wa lahu wa inna ala siyam wa qiyam wa tilawatil Qur'an wa nasna min al-dhunubi wal asar wa rizqna husnul khitam. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami di bulan Ramadan dengan banyak sholat, banyak puasa, dan membaca Al-Quran. Jauhkanlah kami Allah dari maksiat di bulan suci Ramadan dan berikanlah kami meninggal dalam keadaan husnul khitam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang artinya itu? Ketika kurangnya semoga kita semua